Yesus, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah kerinduan doaku. Amin, haleluya. Agar ku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan hatiku. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Setiap langkahku Tuhan pimpin ya Bapa. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin, haleluya. Agar ku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi kita bisa berbahagia kalau kita turut perintah Tuhan, yaitu menjalani segala jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan jalan Tuhan. Haleluya. Oh, jadikan pelita dalam gelap. Amin, haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Ada janji Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Itulah janji Tuhan. Kalau kita mau taat menurut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11, 12, 13, semua kita diisi dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung, kudus dan sempurna. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan pikiran kami, hati kami Bapa. Sebentar kami mau terima firman-Mu, kami mau baca firman-Mu, kami haus lapar akan firman-Mu. Haleluya. Tuntunlah hidupku bersama dengan kebenaran firman-Mu. Itulah kerinduan jiwaku. Ampuni segala dosa kami Bapa, sucikan hidup kami, ampuni kekilafanku, hal yang tidak berkenan, ampuni Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku Bapa. Amin. Ku mau setia cinta Tuhan Yesus dan taat sampai aku berjumpa dengan Bapakku Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam dan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam tanggal 8 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Tadi kita semua datang pada ibadah Bapak ya. Semua hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari pertama, kalau dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1, Minggu itu hari pertama, itulah menjadi dasar kita umat Kristiani. Hari Minggu kita beribadah karena di situ hari pertama Yesus bangkit. Dengan tujuan kita ibadah supaya ada kebangkitan. Lalu dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tidak pernah ibadah. Tapi begitu Tuhan jamah hidup kita, kita bangkit menjadi anak Tuhan, hidup berkemenangan, kita beribadah kepada Tuhan. Ada perubahan. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan menjadi anak-anak terang, dulu kita hidup di dalam kegelapan, tidak pernah beribadah.
tapi sedang menjadi anak-anak terang. Karena Tuhan sudah pimpin hidup kita masuk di dalam terang ajaib itu. Kita bangkit dan kita beribadat pada hari Minggu. Itulah alasannya. Sehingga demikian hari demi hari kita melangkah, tidak pernah sendiri. Karena janji Tuhan tadi Tuhan katakan dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ini janji Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Saya tidak pernah takut dan patah hati. Terbukti nyata. Saya sejak jadi hamba Tuhan dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Bersama Bapak Ibu dipelihara. Tidak pernah sakit saya. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehat senantiasa. Kolesterol saya rendah 150. Tekanan darah saya normal 130. Bawah 70. Dan gula dalam darah saya 110, 115, 120. Di bawah 150. Semua normal. Jantung semua normal. Termasuk Bapak Ibu semua sehat sempurna. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena janji Tuhan. Asal kita mau taat. Seperti dalam Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Supaya kamu berbahagia. Amin. Ikutilah seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Jangan kita melanggar, saudara. Kalau Bapak Ibu melanggar, berdosa, segera harus ada pemulihan, pendamaian dengan Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Termasuk kalau kita ada hal yang tidak berkenan sesama rekan-rekan kita, saudara kita, ribut, konflik. Cepat beres, hidup di dalam perdamaian. Karena kita secara vertikal harus damai dengan Tuhan. Secara horizontal damai dan sama. Saling memaafkan, ya, saling mengampuni, damai. Tidak boleh simpan dendam dengki, enggak. Saya mencintai Bapak Ibu Saudara semua. Damai. Dan kalau saya ada salah minta maaf ya. Maafin saya. Ya, Pastor Yakob Rahmat ini. Ya, kita semua bersaudara, saudara. Bersaudara. Kalau saudara umurnya lebih muda dari saya anggap adikku yang tercinta, tersayang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau lebih tua dari saya, saudaraku, kakakku, ya, yang kucintai dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang seumur, saudara-saudaraku yang kucintai. Setiap kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa? Kita hidup menjadi terang. Seperti lagu tadi, jadikan pelita dalam gelap. Dunia ini gelap, saudara. Ya, perlu terang. Kita menjadi anak-anak terang. Perlu menjadi terang buat mereka hidup di dalam kegelapan. Supaya mereka, domba yang sesat, diselamatkan. Hidup di dalam jalan Tuhan. Sehingga demikian, kata firman Tuhan tadi, supaya hidupmu bahagia. Kita akan ingin bahagia hidup di dalam dunia ini. Hidup bahagia standarnya kalau hidup di jalan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca, puji Tuhan, ya. Jadi di malam ini sebelum kita beristirahat kembali kepada firman Tuhan, kitab Ibrani pasal yang ke-11. Puji Tuhan, Ibrani ini 13 pasal. Jadi berarti kalau sudah kita baca pasal 11, tinggal 2 pasal lagi, pasal 13. Setelah itu masuk dalam kitab Yakobus. Puji Tuhan. Saya mau baca Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakob yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggapnya dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Itu satu tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19 yang terakhir. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 ayat sampai 19. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin, diberkati Tuhan. Karena apa? Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Karena yang punya berkat itu siapa? Tuhan Yesus, bukan dunia. Ya, dunia ini akan lenyap. Ya, dunia ini banyak bisa bohongin kita dengan kemanisan-kemanisan dunia. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk manusia bahagia. Tetapi manusia banyak menyalahgunakan perintah Tuhan. Salah satunya itu Hawa itu. Ya, Tuhan kan bilang boleh makan semua buah, tapi pohon baik dan jahat jangan. Itu dilanggar oleh Hawa dan Adam. Termasuk Yudas Iskariot dikasih kuasa, kalau kita baca dalam Matius pasal 10. Ya, coba. Dia tahu diri semua itu Yudas Iskariot. Dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tapi dia mengkhianati Tuhan. Saul juga salah. Banyak manusia-manusia sampai detik ini. Banyak manusia masih nggak beres hidupnya, tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar taat. Seperti Abraham, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada sini. Yang pertama, Abraham itu dia mulai sifat taat. Dia pergi ke suatu negeri yang diperintahkan Tuhan. Jadi sesuai dengan pujian ini, hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Perjalanan itu yang pertama, kalau Abraham ini dia pergi ke suatu negeri, ke suatu tempat yang Tuhan perintahkan, tapi tidak jelas menurut Abraham sama manusia. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11, aku sudah merancang rancangan masa depan yang penuh harapan. Masa depan saya tidak saya lihat, tetapi saya tahu persis dengan iman, masa depan kalau bersama Yesus pasti semua indah dan sempurna. Sama dengan Abraham. Yang penting mari kita belajar taat. Seperti ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke suatu negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Artinya hidup ini sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Mari yang penting Bapak Ibu boleh punya rencana, tapi milikilah sifat taat. Serahkan kepada Tuhan. Kalau serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Contoh Abraham ini tertulis dalam yang pertama, tertulis dalam Kejadian pasal 12, saudara. Ya, saya mau terangkan yang pertama. Kejadian 12, saya mau baca ayat yang pertama. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari tanah rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Pada negeri itu belum jelas. Kata Tuhan, Tuhan tidak bilang negeri apa nih. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan kalau negeri kita surga. Ada janji Tuhan. Biarpun kita belum pernah melihat surga, tapi kita imani bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan iya dan amin. Suatu hari kelak kita akan berangkat menuju surga. Seperti saya pernah nyanyikan lagu kan, rumahku ada di dalam surga. Gitu kata iman. Ada janji Tuhan dalam Filipi pasal 3:20. Keluarga kita ada di dalam surga. Artinya mari kita mau taat seperti Abraham. Abraham taat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Kata Tuhan, dia pergilah dari sana saudaramu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Itu yang pertama. Janji Tuhan kepada Abraham, pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepada Tuhan. Jadi langkah hidup kita, mari kita belajar taat. Kita belajar iman, percaya bahwa yang berjanji Tuhan itu setia, dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Terus yang kedua, janji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan keturunan, saudara. Keturunan, itu tertulis di dalam Yohanes 17, saudara. Jadi ada perbedaan ya. Waktu Abraham pertama, ada janji Tuhan masih kehidupan yang lama. Kehidupan Abraham. Abraham dari kehidupan yang awal, dari kehidupan yang pertama kali sudah Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi. Itu sudah memiliki sifat taat. Dia berangkat dia. Kehidupan kita sama. Sejak Tuhan jamah hidup kita menjadi hidup yang baru. Mari kita belajar dari awal kita mengenal Yesus. Milikilah sifat taat dari sejak awal. Abraham itu dari sejak awal punya sifat taat. Dan yang kedua, waktu ada janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan, itu tertulis di dalam
Kejadian pasal 17 itu sama. Abraham memiliki sifat iman. Yang pertama punya sifat taat, kedua punya sifat iman, taat dan iman. Coba saya mau baca ya. Kejadian pasal 17, dari Abraham menjadi Abraham, dia punya sifat iman dan taat. Ini saya mau baca ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, ya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hidup di hadapanku dengan tidak bercela." Selanjutnya kalau saudara baca berikutnya, Tuhan akan berikan janji, yaitu janji saudara baca ya. Di ayat 7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dan janji Tuhan diberikan. Dan janji Tuhan kepada Ishak itu seperti bintang-bintang. Kalau tadi saudara baca itu seperti bintang-bintang langit. Itu tertulis dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, saya mau baca. "Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kau dapat menghitungnya, maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan." Ini firman Tuhan. Untuk kita percaya bahwa kita mau betul ikuti janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Abraham yang ketiga, itu pada waktu Tuhan minta, yaitu supaya mempersembahkan Ishak. Coba ini ayat 17. "Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji, rela mempersembahkan anak yang tunggal." Itu tertulis dalam Kejadian pasal 22, saudara. Abraham ternyata diubah setelah terima janji Tuhan, namanya bukan Abraham tapi menjadi Abraham. Itu Kejadian pasal 22, saya mau baca ayat yang pertama. "Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham bukan Abraham lagi. Ia berfirman kepadanya, 'Ya Abraham,' lalu sahutnya, 'Ya Tuhan.' Firman yang kedua, 'Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Ayat ketiga, "Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakar itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya." Langsung dia taat Abraham itu tanpa dia berdebat. Sebetulnya kalau sebagai manusia, mungkin kalau saudara dan saya berdebat, "Oh Tuhan kemana Tuhan? Saya tidak tahu Tuhan kemana itu." Tapi ternyata Abraham tidak banyak bantah sama Tuhan. Dia taat. Dia lakukan apa perintah Tuhan. Langsung dia berangkat di situ. Berarti Tuhan lihat sifat Abraham itu. Dia taat dan setia. Inilah, mari saudara, dia bukti cinta Tuhan. Mari dalam sini pembelajaran buat kita. Milikilah 3 hal. Kita mau setia sama Tuhan, kita taat dan cinta Yesus. Seperti yang selalu saya katakan kepada Bapak Ibu, marilah kita memiliki cinta Tuhan Yesus, memiliki setia dan taat. Di sini demikian Abraham ini menerima janji Tuhan. Demikian kita semua, kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, kita taat kepada firman Tuhan. Lakukan menurut apa yang menjadi rencana Tuhan. Lakukan saja seperti tadi perintah Tuhan dalam Yeremia 7 ayat 23. Lakukan kata Tuhan. Lakukan jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya hidupmu berbahagia. Amin, dalam nama Yesus. Kalau kita mau sukses, hidup kita berbahagia, ikuti jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Maka suatu hari kelak kita menikmati janji Tuhan, surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Itulah menjadi kerinduan doa kita. Haleluya. Agar ku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, puji Tuhan. Jadikan pelita dalam gelap. Amin, haleluya. Mencari domba yang sesat. Amin, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya.
setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat terus kita untuk taat kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa, dan selamat beristirahat, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.